Tapi kita disuruh oleh Syekh Abdul Qadir bergaul dengan orang miskin. Ya. Tapi di akhirat nanti, satu, orang miskin itu di akhirat nanti menang banyak. Yang kedua, orang miskin itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Orang miskin di dunia ini doanya dikabul oleh Allah. Kata Allah, malaikat tolong bilangin ke orang miskin, ajak juga orang-orang yang dulu di dunia suka membantu dia. Jadi satu, bergaul dengan orang miskin. Tuh, perlu kata Syekh Abdul Qadir. Yang kedua, hormati wali. Hormat sama wali. Dulu rombongan dari Jakarta, Ki Triwahyu, Ki Rusdi, ada rombongan dari Jakarta ke Sirnarasa Manakib. Habis Manakib Sirnarasa langsung ke Cirebon ziarah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Karena Ki Rusdi sudah diakui sebagai orang dalam Kanoman, diakui oleh Kanoman, ada sertifikatnya, maka punya orang dalam. Jadi kalau mau ziarah ke Sunan Gunung Jati, bukan di pintu orang umum itu, langsung naik 7 undagan langsung ke puncak, di situ makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di Sirnarasa ada ngikut rombongan dari Pati, Kiai Hasan CS. Kiai Hasan ini adalah keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati dari Prabu Kian Santang, ya, dari Syekh Jangkung. Lah karena masih keturunan, ya komunikasinya gampang. Setelah manakib, Kiai Hasan tawajuh. Dalam tawajuh yang hanya beberapa saat itulah Kanjeng Sunan Gunung Jati berkenan hadir nemuin Kiai Hasan. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, kata Kiai Hasan? Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata kepada saya, katanya, Kiai, nama Aba Aos itu sudah terkenal dari zaman Wali Songo. Dari zamannya Raden Patah, dari zamannya itu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Ampel, semua sudah kenal dengan Aba Aos. Sudah ditunggu kehadirannya. Ya. Kamu beruntung jadi muridnya, katakan Sunan Gunung Jati. Jangankan jadi muridnya, hormat saja kepada Aba Aos sudah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dawuhnya sabda Kanjeng Sunan Gunung Jati. Makanya nyambung kalau ada tulisan di makam Sunan Gunung Jati, itu ada pesan. Kata Sunan Gunung Jati, isun titip tajuk lan fakir miskin. Titip tajuk lan fakir tuh, orang miskin juga dititip. Jadi kata Kanjeng Sunan Gunung Jati, hormat saja. Jangankan yang jadi muridnya, hormat saja kepada Aba Aos sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin orang-orang teman-teman kita yang dulu bersama kita, yang masih belum mau ikut, kalau dia tidak benci, kalau dia tidak mau ikut-ikutan, masih tetap hormat kepada Aba, meskipun dia itu enggak ikut, masih diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau yang ya nanti ya, hormat saja, hormati wali. Nah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ilahi anta maksudi wa ridho kama tubi antini muhabbat kama dibatak. Hadapan guru-guru kita li silatul qadirin yang sabar qadang Suralaya, bil khusus kepada Syekhina Musida Murabi Arrohina Hadrati Syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin.
Yang sama-sama kita hormati para wakil hakim Syekh Mursyid yang hadir, dihadirkan oleh Abah. Sedikit nyinggung tentang wasiat daripada Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dibaca dalam Manqobah bulan ini. Syekh Abdul Qadir Jailani berwasiat kepada putra-putranya, ya untuk kita juga, bahwa di dunia ini nggak usah macam-macam, ulah lalawora. Bagi kalian di dunia ini cukup dua hal. Satu, bergaul dengan orang miskin. Yang kedua, menghormati wali. Udah selesai urusan, rapi dah. Jadi yang pertama, bergaul dengan orang miskin. Kita ini kalau ditanya enaknya punya teman miskin apa kaya? Enak bergaul dengan orang miskin apa enak bergaul dengan orang kaya? Enak kondangan sama orang miskin apa enak undangan sama orang kaya? Enak tahlilan di rumah orang kaya apa enak orang miskin? Ya. Tapi Syekh Abdul Qadir nyuruhnya kita bergaul dengan orang miskin. Ya. Kalau kita nurutin ya iya sih memang. Kalau kita bergaul dengan orang miskin seringnya untung apa tekor? Bergaul dengan orang miskin secara ini banyak untungnya banyak tekornya. Tekor. Ya. Makan di warung bersama orang miskin. Siapa? Yang bayarin siapa? Mampir ke pom bensin, ngisi BBM, yang bayar siapa? Bareng-bareng ke WC umum, keluar, yang ngisi kotak siapa? Tapi kita disuruh oleh Syekh Abdul Qadir bergaul dengan orang miskin. Ya. Kok biasa bisa seperti itu? Karena di dunia itu memang begitu orang miskin, tapi di akhirat nanti satu orang miskin itu di akhirat nanti menang banyak. Ya, menang banyak. Ya, di sini miskin, di sono kaya. Ya, masuk surganya duluan orang miskin apa orang kaya? Orang miskin dalam hadis selisihnya sampai 500 tahun. Orang miskin udah duluan masuk surga, ini orang kaya masih dihisab. Orang miskin udah ngopi, udah keramasan, udah Tuh. Bahkan diperintahkan oleh Allah orang miskin itu udah sana kamu masuk surga. Masuk surga, udah nggak ada yang dihisab, apa yang dihisab orang ini nggak punya, ini nggak ada. Dan di samping disuruh dia masuk surga, kata Allah, malaikat tolong bilangin ke orang miskin. Ajak juga orang-orang yang dulu di dunia suka membantu dia. Jadi suruh ngajak. Dulu waktu di dunia siapa yang suka nolong kamu? Yang suka ngasih kue siapa? Yang kalau ngasih ini THR siapa? Yang suka bikin santunan siapa? Ya, yang suka nolong kamu waktu kepepet siapa? Tuh ajak langsung. Wah, langsung pada keluar saya. Oh iya, THR tiap tahun ya. Ya sini. Ya ajak. Kuis tiap anak itu. Hadiahnya transfer ya. Oh, iya. Diajak. Ya. Maka yang waktu di dunia orang miskin datang ke orang kaya kepepet. Kata orang kaya, maaf, nggak ada receh. Maaf, nggak ada uang tunai. Maaf, majikan saya lagi nggak ada. Di akhirat juga itu orang-orang kaya kayak begitu ngeratap juga ke orang miskin. Hei, ajakin saya dong, ajakin. Maaf. Lu juga di dunia, saya sekarang gantian saya yang minta maaf. Lu mau ikut enggak? Mohon maaf. Ini kan minta maaf dan minta kawin. Nah. Jadi suruh ngajakin juga. Ya emang di dunia begitu.
Jadi menang banyak dia di samping duluan ke surga, dia bisa ngajak orang-orang yang dia sukai ketika yang orang yang membantu ketika waktu di dunia. Nah, dibantu. Ya. Enak nggak itu jadi orang miskin? Ya. Ya. Yang kedua, orang miskin itu doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Orang miskin di dunia ini doanya dikabul oleh Allah. Makanya orang-orang kaya pada ngumpulin para fakir miskin, datang ke rumahnya, suruh ngapain? Suruh ngapain? Suruh doain. Apa orang kaya nggak bisa berdoa? Bisa. Bisa nggak orang kaya doa sendiri? Ya. Cuman malaikat sinis, yang doa orang kaya malaikat sinis. Lu udah punya ini masih minta aja lu. Tapi kalau yang doa orang miskin, malaikat juga jadi salah tingkah. Enggak dikabul yang minta dia, dikabul nanti yang dapatnya bukan buat dia. Tuh. Ini ya. Jadi dikumpulkan orang-orang miskin, suruh doa. Itu satu-satu siasat juga. Ya, orang kaya kalau doa sendiri, malaikat juga ini enggak begitu dengerin. Tapi kalau orang miskin berdoa, langsung aras bergoncang. Iya deh, ya Allah doain semoga ini. Tapi enggak enaknya, ya orang miskin itu doanya dikabul oleh Allah hanya khusus doain orang lain. Dia enggak mempan kalau buat doa sendiri. Nah itu masalahnya. Ya. Jadi kalau doain buat ya Allah berikan saya rezeki yang banyak apa enggak mempan. Udah kodratnya ya. Tapi kalau doain orang lain, ya Allah mudah-mudahan Pak Haji ini berkah, tambah berkah usahanya, tambah maju perusahaannya, tambah sukses ini. Jadi, nah kalau buat dia, ya Allah mudah-mudahan perusahaan saya tambah sukses. Kata mana perusahaan yang mana? Apa lu yang maju? Jadi doanya dikabul. Ini jangan salah paham. Kadang-kadang di Jakarta ini kan ukuran makbulnya doa, kesuksesan itu dilihat dari harta. Ya. Di kampung saya di Ciracas ada acara tahlilan di rumah orang kaya, yang mimpin ustadznya ya biasa lah. Nah, giliran yang doa disuruh doa kepada ustadz yang memang dari kampung. Dia punya ilmu dari kampung, cuman di Jakarta yang masih numpang apa masih ngontrak gitu. Ini disuruh doa. Dia itu ada Pak Ustadz silakan doa. Diprotes sama yang lain. Pak jangan dia dong yang doa. Lah emang kenapa? Lah dia buat doain sendiri aja nggak mempan kata. Dia hidupnya masih begitu. Bagaimana doain kita katanya. Itu diprotes. Jadi dia nggak tahu. Jadi orang miskin itu kalau doain orang lain manjur mujarab, ya memang kalau buat sendiri rada susah. Ya kayak tukang nyukur orang lain, oh enak-enak aja, nyukur sendiri bisa nggak? Oh. Saya kalau di Pati itu ada tempat ziarah, namanya Nyi Ageng Ngerang. Ya. Ada Mbah Saridin, ada Nyi Ageng Ngerang. Nyi Ageng Ngerang itu mertuanya Ki Ageng Selo yang bisa nangkep petir itu. Ki Ageng Selo seberangnya Jakatarup itu. Nah di Nyi Ageng Ngerang itu yang jadi kuncen teman saya satu kelas waktu di Lirboyo. Lah di situ itu ada sumur keramat. Sumur keramat, ini buat apa Kang? Saya bilang, ini buat gampangin jodoh Pak Kang katanya. Yang banyak dari mana-mana ada, dari Jepara, dari ini pada datang. Diapain? Ya di situ dimandiin. Yang mandiin siapa? Saya katanya.
Ini padahal yang mandi ini teman saya ini duda, nggak punya istri. Nah, jadi nggak punya istri loh. Ini orang lain pada datang pada dimandiin. Terus gimana? Ya alhamdulillah pada hasil katanya. Jodohnya cepet. Yang tadinya nggak ada yang datang perempuan, begitu habis mandi di sini dilalanya malah keder, ini nerima yang mana, ini minta katanya. Terus saya bisik-bisik, Kang, kenapa sampean nggak mandi? Oh, saya nggak mempan, Kang, katanya. Kalau saya nggak bisa, udah sini saya yang mandiin, saya bilang. Saya mandiin ya, kalau nggak mempan dimandiin, ceburin ke sumurnya sekalian. Orang lain ngomong begitu nggak berani ya teman saya. Dipati gitu. Luar biasa ya. Jadi orang miskin begitu. Jadi doain orang lain bagus, tokcer, mantap. Oh, tapi doain sendiri malah nggak mempan. Itu. Makanya kalau kita ini selalu bergaul dengan orang miskin, seperti wasiat daripada Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani, kemungkinannya banyak. Nanti di akhirat kita diajak, di dunia kita suka didoain. Ya cuman gitu resikonya, tekor dikit. Ya nggak apa-apa, ke warung ini kita bayarin, ini nggak apa-apa. Ya dapat doa. Ya. Kenapa sih seperti itu? Kenapa di akhirat orang miskin itu diistimewakan oleh Allah? Di akhirat orang miskin diistimewakan oleh Allah. Kenapa? Karena waktu di dunia selalu tersingkir. Selalu dikalahkan. Orang miskin di dunia selalu dikalahkan. Ada pemilihan RW, pemilihan RT, satu calonnya kaya, satunya miskin. Yang menang mana? Orang miskin keleh. Dua anak muda saingan rebutan cewek perempuan. Yang satu kaya, yang satu miskin. Yang menang mana? Miskin, minggir. Ibu-ibu punya anak perempuan cantik. Dua orang yang lamar. Satu satu sarjana tapi ngontrak. Yang satu SD nggak tamat tapi kontrakannya banyak. Pilih mana, Bu? Pilih mana? Biarin dah, enggak tamat SD juga. Selalu dikalahkan. Udah selalu dikalahkan. Itu begitu karena di dunia selalu dikalahkan, di sono dibikin menang sama Allah. Adil kan? Adil nggak? Adil. Segala urusan apapun orang miskin selalu minggir. Ya. Nganter pengantin ini sama-sama nganternya. Antara orang miskin dan orang kaya ngumpul apa bisa? Ngumpul apa bisa? Pasti bisa. Ini ngumpul, ini orang-orang kelompok orang kaya ini. Jeng Susi, Mbak Mira, ya terus tante siapa gitu ngumpul. Ya. Ngumpul orang kaya. Mobilnya apa orang kaya mobilnya? Buat ngantar. Pakainya Alphard, Pajero, Fortuner, Lexus, Mini Cooper, Rubicon. Itu pakai buat nganter orang kaya. Lah karena orang kaya di situ bekelnya, beda nggak bekelnya? Beda, di dalamnya isinya apa bekelnya? Buah-buahannya. Anggur, pir, apel, apalagi lengkeng dan sebagainya. Minumannya apa? Coca-Cola, Sprite, Fonari Sweat. Itu minumannya. Lah kelompok-kelompok orang miskin ini si Iyem. Coba lagi nih. Tugina Wasna Romla Jumi. Mobilnya apa itu? Mobilnya pakainya apa nganternya? Pakainya angkot, odong-odong, kadang-kadang kolbak terbuka. Lah karena mobilnya angkot, bekelnya apa itu buah-buahannya? Salak, kedongdong, rambutan yang masih banyak semutnya gitu.
Apalagi itu sentul ya. Buah pace. Ya, kecapi. Minumnya apa minumnya? Minumnya apa bekalnya? Iya, pahit. Itu ada aqua juga, aqua galon isi ulang. Ya itu kelasnya begitu, berangkat bareng-bareng. Lah yang di Alphard, yang di Pajero enak, turun mobil masih rapi. Lah yang berangkat dari pakai angkot, pakai odong-odong kalau terbuka, ini kan turun dari mobil kayak kuntilanak. Alis naik ke atas, rambut udah acak-acakan nggak karuan itu persis. Ya, itu bibir merah, ya karena makan es tehnya digigit pakai plastik, makanya udah kemana-mana itu muka merahnya. Tuh, beda nggak? Beda. Nanti sampai tujuan, sampai tempat acara, orang-orang yang kaya tempatnya di mana? Di depan, yang empuk kursinya, yang sudah tersedia hidangannya. Sementara orang miskin di mana? Gelar tikar. Di halaman gelar tikar. Selalu begitu. Ya. Yang sohibul hajatnya, tuan rumahnya begitu orang kaya datang, langsung alhamdulillah, silakan bos, silakan. Aduh, alhamdulillah, terima kasih. Kenapa? Yang datang orang kaya, datangnya sendirian, makanya sedikit, angpaunya itu orang kaya. Sedangkan yang miskin datangnya rombongan. Istri dibawa, anak 3 dibawa, keponakan ikut. Ya, makanya banyak, bawa kresek juga buat ngebekel. Katanya tikus beranak. Padahal anaknya udah dibawa, masih tikus beranak aja. Beranak mulu tikusnya. Ya, udah makanya banyak, rombongannya banyak, angpaunya. Ya. Kalau nggak ada duitnya, mending ini ada permohonan, mohon maaf lain kali saja. Kira-kira yang tukang hajatnya bangkrut nggak? Itu kenyataan. Ya, jadi yang orang-orang kaya di mobil-mobil mewah, orang-orang miskin yang di angkot. Ya, udah kelasnya begitu, Pak. Ya nggak bisa disalahin juga. Kadang-kadang orang miskin itu disuruh naik ke mobil Alphard malah muntah, mabok, katanya dingin banget, nggak enak katanya. Senengannya di kolbak, taruh di odong-odong malah sehat. Taruh di Alphard mabok, di depan mabok, belakang mabok, waduh nggak enak, mobilnya nggak enak ya. Ya memang orang ada kelasnya. Ya. Jadi enak orang miskin apa enak orang kaya? Jadi Syekh Abdul Qadir berpesan bergaul dengan orang miskin. Ya. Ya kalau begitu kita pilih-pilih, ya enggak usah begitu. Artinya apa? Ya kita enggak menghindar, jangan pilih-pilih. Wah, ada orang miskin datang, lu miskin kan? Enggak ah, gua tekor nanti. Nanti enggak diajakin lu di akhirat. Ya udah ngalir aja, alhamdulillah ketemu sama orang kaya, alhamdulillah. Kalau ada yang jangan menghindar lu, jangan nempel-nempel gua, nanti gua ketularan. Ya enggak usah gitu-gitu amat kali. Ya. Jadi satu, bergaul dengan orang tuh perlu, kata Syekh Abdul Qadir. Yang kedua, hormati wali. Udah, hormat sama wali. Ya, hormat, gerak. Jadi hormat. Dulu rombongan dari Jakarta, Ki Triwahyu, Ki Rusdi, ada rombongan dari Jakarta ke Sirna Rasa Manakib. Habis Manakib Sirna Rasa langsung ke
Cirebon ziarah ke Kanjeng Sunan Gunung Jati. Karena Ki Rusdi sudah diakui sebagai orang dalam Cirebonan apa Kesepuan? Hah? Kanoman. Diakui oleh Kanoman, ada sertifikatnya, maka punya orang dalam. Jadi kalau mau ziarah ke Sunan Gunung Jati, bukan di pintu orang umum itu, langsung naik 7 undagan langsung ke puncak, di situ makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di bawahnya makam Raden Walang Sungsang. Biasanya amaliyahnya sholat maghrib khataman di Raden Walang Sungsang. Baru kalau manakib naik ke atas di depan makam langsung. Makam Kanjeng Sunan Gunung Jati. Pada satu saat dari Sinarasa ada ngikut rombongan dari Pati. Kiai Hasan CS. Ya. Kiai Hasan CS dan kawan-kawan ikut. Nah, Kiai Hasan ini adalah keturunan Kanjeng Sunan Gunung Jati dari Prabu Kian Santang. Ya, dari Syekh Jangkung. Lah karena masih keturunan ya komunikasinya gampang. Setelah manakib yang lain pada selfie cerat-ceret. Kiai Hasan tawajuh ya. Dalam tawajuh yang hanya beberapa saat itulah Kanjeng Sunan Gunung Jati berkenan hadir nemuin Kiai Hasan. Ya. Apa yang dikatakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati, kata Kiai Hasan? Kanjeng Sunan Gunung Jati berkata kepada saya. Katanya Kiai, nama Aba Aos itu sudah terkenal dari zaman Wali Songo. Dari zamannya Raden Patah, dari zamannya itu Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Ampel, semua sudah kenal dengan Aba Aos. Sudah ditunggu kehadirannya. Ya. Kamu beruntung jadi muridnya, katakan Sunan Gunung Jati. Ya. Jangankan jadi muridnya, hormat saja kepada Aba Aos sudah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dawuhnya sabda Kanjeng Sunan Gunung Jati. Makanya nyambung kalau ada tulisan di makam Sunan Gunung Jati, itu ada pesan. Kata Sunan Gunung Jati, isun titip tajuk lan fakir miskin. Ngerti ora? Ngerti ora? Kata Sunan Gunung Jati, isun titip tajuk lan fakir miskin. Saya nitip musola. Orang Cirebon bilang tajuk, ditata buat dijujuk. Ditata dibikin buat diparanin. Tajuk. Jadi orang sono itu bilang tajuk. Langgar. Ya. Jadi ditata buat dijujuk, maka disingkat titip tajuk lan fakir tuh, orang miskin juga dititip. Makanya konon tukang minta-mintanya di Cirebon paling banyak. Sekali kita ngasih, satu kali dikasih, berapa yang datang? Wah. Ya. Kita ngeluarin dalil apa juga nggak bisa. Nggak bisa. Ya, fakir miskin. Jadi gimana? Siapin uang receh. Siapin uang receh. Jadi kata Kanjeng Sunan Jati, hormat saja. Jangankan yang jadi muridnya, hormat saja kepada Aba Aos sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakin orang-orang teman-teman kita yang dulu bersama kita, yang masih belum mau ikut, kalau dia tidak benci, kalau dia tidak mau ikut-ikutan, masih tetap hormat kepada Abah, meskipun dia itu enggak ikut, masih diselamatkan oleh Allah. Tapi kalau yang ya nanti ya, hormat saja, hormati wali.
Nah, itu benar-benar karena di situ ya, bahwa diserah sampaikan oleh Abah 124 nabi ruh-ruh suci pada datang di tempat manakib itu benar-benar dilihatkan, diperlihatkan. Ternyata yang di situ bukan saja Kanjeng Sunan Gunung Jati yang dilihat oleh Kiai Hasan, tapi juga ada Nyi Mas Gandasari. Ada Nyi Mas Gandasari. Bahkan Nyi Mas Gandasari itu pesan, Kiai, tempat saya juga dong di manakibin, katanya. Tempatnya minta dibikin manakib. Cuman padahal Kiai Hasan itu nggak tahu, nggak kenal itu Nyi Mas Gandasari itu nggak kenal. Tapi minta tempatnya di manakibin. Karena Kiai Hasan jauh, nggak sempat, akhirnya saya yang wakilin sama Om Heru. Manakib di tempat Nyi Mas Gandasari. Di satu daerah namanya Pamuragan. Pamuragan, tanah di situ, tanah kuburannya, kalau diambil kita sebarin ke toko Shopee, ke toko TikTok, hancur itu TikTok Shopee. Pasti murah gitu. TikTok murah, Shopee murah gitu. Kalau disebarin toko tanah dari situ, tuh nggak laku. Ya. Murah, namanya juga Pamuragan. Tapi penawarnya ada di tangga sebelah, namanya Lemah Tambah. Kalau disebarin tanah Pamuragan, kita ambil tanah dari Lemah Tambah itu netral lagi. Oh, di Cirebon. Mau antar sana. Biar ramai yang ngurut. Ini kalau lagi sepi gini, jangan-jangan ini ditebarin tanah Pamuragan. Di situ ada Nyi Mas Gandasari. Di situ ada Syekh Magelung Sakti. Ya. Yang konon dengar-dengar itu leluhurnya Kiai Fauzan Adima yang gondrong itu. Itu nggak bisa dipotong. Nah, jadi Fauzan Adima itu katanya kalau dipotong sakit. Lagian guntingnya katanya nggak mempan. Ya, kecuali guntingnya ngambil di Ciputat di Kiai Ma'ruf, rontok. Rontok. Oke, dengerin. Jadi ternyata betul itu. Disaksikan sendiri. Ya, ruh-ruh suci ini padahal kan kuburannya nggak di situ. Ya, Nyi Mas Gandasari kuburannya di Pamuragan 5 kilo dari Sunan Gunung Jati. Tapi pas manakib datang, nggak tahu naik apaan. Bisa jadi ojek online. Lah Syekh Magelung Sakti itu di Karangkendal, ya arah Karangampel. Itu juga rada jauh, datang juga. Loh, ngumpul di situ. Ya. Jadi ternyata pesan daripada Syekh Abdul Qadir, satu, bergaul dengan fakir miskin. Sunan Gunung Jati isun titip tajuk lan fakir miskin. Yang kedua, hormati wali. Kata Kanjeng Sunan Gunung Jati, wah Abah awas itu sudah ditunggu, udah terkenal namanya. Hormat saja kepada beliau, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Apalagi yang jadi muridnya. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil. Wah, tapi ya jangan ngagul, gue udah aman. Ya enggak begitu-gitu juga kali. Tetap kita lebih waspada. Syekh Abdul Qadir kan janji, saya akan berdiri di gerbang pintu. Berarti kalau secara logika, kalau Syekh Abdul Qadir ngomong aku akan berdiri di gerbang, berarti ada nggak ikhwan yang mau diseret ke neraka? Ada nggak? Pasti ada. Kalau nggak ada, Syekh Abdul Qadir nggak bakal nongkrong di situ. Itu jaga-jaga di situ. Ini jaga-jaga. Kalau secara logika, kalau Syekh Abdul Qadir berjaga di situ di pintu neraka, pasti juga banyak ikhwan yang mau dimasukkan ke dalam. Lah nanti ditungguin di situ. Ikhwan seret ditarik.
Ya, benjol-benjol nggak apa-apa, udah berdarah-darah. Wah, ada yang nggak berdarah-darah, nggak benjol, tapi datang juga ke pintu neraka. Ngapain? Nyari korek di surga nggak dapat ya. Iya. Jadi bahkan ada, jadi ada yang berarti ada ikhwan yang pasti akan diseret. Makanya ditungguin di situ. Nggak boleh Syekh Abdul Qadir nggak ridho. Satu saja ada ikhwan yang masuk ke dalam neraka nggak ridho. Sampai tanya, udah kayaknya udah nggak ada lebih ini lagi dalam manqobah. Malaikat wanit, ada nggak ikhwanku di dalamnya? Nggak ada. Ada nggak ada ikhwan di dalam neraka? Nggak ada Syekh, nggak ada. Ya udah, kalau gitu gue berangkat. Nah, udah pasti nggak ada, baru berangkat ke surga. Baru 1-3 langkah ternyata di neraka ada yang Bani Hashim. Loh, di neraka ada yang Bani Hashim. Itu pasti ikhwan itu lewat mana itu dia? Nyelonong. Itu kebiasaan waktu di dunia, waktu manakib nggak tahu datangnya, tahu-tahu ada, tahu-tahu pulang. Pas amaliyah nggak ada, pas makan ada. Udah selesai nggak Nah, ini luar biasa ya. Jadi kita alhamdulillah, kedua pesan Syekh Abdul Qadir insya Allah kita laksanakan. Kita mau alhamdulillah yakin kalau seluruh ikhwan nggak akan pilih-pilih teman ya. Mau temannya yang mana aja. Ya, ada ikhwan jalan kaki, kita punya boncengan sendirian, tawarin nggak? Tawarin, nggak ada ikhwan, lu sendiri, iya, ngikut ya, nggak usah, gojek aja lu. Ini ikhwan kejam, nggak, iya, semua pasti ditawarin, ya, semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua nih. Terima kasih kepada Bu Haji dan seluruh keluarga istiqomah. Semakin berkah, semakin bertambah berkah beliau dan seluruh keluarganya. Ibarakati Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina siratal mustaqim alladziina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunyi berganti angin ramaikan hari, aku sendiri engkau tetap menemani. Suri tauladan pedoman hidup ini, engkau tegarkan aku dengan hati mengingatmu. Ya Tuhanku, hanya Engkaulah yang aku maksud, dan keridhoan-Mu lah yang ku harapkan. Berilah aku kekuatan untuk dapat mencintai-Mu dan marifat kepada